berlebih-lebihan. Nah, makanlah sebahagian dari apa yang direzekikan Allah kepada. Kenapa dia katakan sebahagian? Sebahagian yang lain diapakan? Sedekahkan kepada. Sebabnya Nabi juga berpesan, kalau kalian masak, wahai ibu-ibu, perbanyak kuahnya. Kirim ke tetangga kuahnya. Jangan asapnya aja ya, Pak? Jangan asapnya aja. Tuh, mimma sebahagian dari apa. Kemudian saya ingin garis bawahi lagi, Al-Quran seringkali menggunakan kata makanlah, bukan hanya yang berkaitan dengan sesuatu yang dimasukkan di tenggorokan, tetapi segala sesuatu yang digunakan itu juga bisa dikatakan makanlah. Jadi seakan-akan di sini Allah berfirman, gunakanlah sebagian apa yang direzekikan Allah kepada kamu secara halal dan baik. Kita mau garis bawahi lagi. Ibu-ibu punya perhiasan ya, pasti punya ya. Ada zakatnya atau tidak itu perhiasan? Ada. Bagus kalau ibu zakati. Sebenarnya perhiasan emas tidak ada zakatnya. Zakatnya itu pinjemin orang. Ya kan? Itu sementara ulama berkata begitu. Dipinjemin itu adalah zakatnya. Mimma sebagian dari apa yang direzekikan Allah. Biar deh orang juga pakai. Memang sebaiknya. Itu kalau dia pinjem. Karena ada juga orang yang nggak mau pakai pinjaman. Ya kan? Udah dipinjem nggak dipulangin lagi. Nanti apalagi nggak mau dipulangin. Okay. Halalan, kita lihat halalan. Apa artinya halal? Halal itu ibu-ibu pemirsa ada 4 macam. Yang wajib itu halal. Iya. Berjudi halal atau tidak? Haram. Salat halal, wajib. Yang sunnah itu halal. Iya kan? Iya. Sunnah halal. Yang makruh bagaimana ya makruh? Halal. Yang mubah halal. Oke. Makanlah yang halal, gunakanlah yang halal. Tetapi dia ada tambah yang thayyibah. Iya. Yang halal, yang baik. Makan bawang mentah bagus enggak? Kalau mau jangan ngomong. Iya kan? Itu Nabi berkata, yang makan bawang mentah jangan dekati kami. Karena apa? Aromanya. Itu bukan, bisa jadi kalau ada perkembangan baru, lantas itu aromanya bisa kita hindari. Oke. Lain kalau obat. Iya. Oke. Halalan thayyibah. Thayyibah juga itu artinya proporsional. Nah, kasih bayi halal tapi yang bagus. Kalau mau dikasih halal lantas dikasih korma, dia makan masih bayi. Nggak ada giginya. Yang proporsional kasih dia ASI. Iya. Ada orang sakit gula, proporsional kasih dia. Itu pesan ayat ini. Kulu wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi bihi antum bihi mu'minun. Bertakwalah kepada Allah karena kamu adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Baik, nanti terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda yang masih setia bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kita masih membahas surat Al-Maidah ayat 87 langsung Pak Quraisy. Baik. Kita kembali ke ayat kita. Ada sahabat-sahabat Nabi yang pernah nazar, saya tidak mau makan ini, saya tidak mau makan. Waktu turun ayat ini mereka bertanya, loh sekarang kita dilarang oleh Allah, bagaimana dengan kita punya nazar ini? Bagaimana saya sudah pernah sumpah tidak mau makan ini, tidak mau makan itu? Nah, maka turun lanjutan ayat ini. Lanjutan ayat kita ini menyatakan itu ayat 89 ya.
La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak menghukum kamu, tidak menuntut tanggung jawab dari kamu menyangkut ucapan-ucapan kamu yang redaksinya sumpah, tetapi tujuan kamu bukan bersumpah. Itu ini saya cerita, apalagi di Timur Tengah, itu seringkali tanya jam. Dia katakan, sa'akam wallahi, jam berapa wallahi. Itu wallahi bukan sumpah, tetapi diucapkan sekedar sebagai penekanan. Nah, Allah di sini berfirman, kalau kamu mengucapkan redaksi sumpah, tetapi tujuan kamu bukan sumpah, itu Allah tidak menuntut dari kamu tanggung jawab. Yang dituntutnya, kalau kamu mengucapkan redaksi sumpah, hati kamu memang maksudnya bersumpah. Yang menentukan hati. Nah, nanti ada yang berkata begini, saya sumpah, hati saya berkata tidak sumpah, tapi saya yakinkan dia bahwa saya bersumpah. Itu sumpah atau tidak? Itu sumpah. Itu sumpah. Padahal bohong ya. Nah, kita akan bahas lagi itu nanti setelah melihat lanjutan ayat ini. Fakafaratuhu it'amu asyrati masakin. Nah, kalau kamu bersumpah dan dari hati kamu bersumpah, kemudian kamu membatalkan sumpahmu, maka kamu terkena sanksi pembatalan sumpah adalah memberi makan 10 orang miskin dari makanan sehari-hari kamu, makanan pertengahan kamu. Jadi tidak usah yang terlalu kita sewaktu-waktu makan yang enak, berasnya yang bagus, biasa juga yang tidak bagus, tapi biasa yang pertengahan. Berikanlah makan 10 orang miskin dari pertengahan apa yang kamu makan, dan kamu beri makan keluarga kamu, atau beri mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba. Siapa yang tidak menemukan itu, yang tidak bisa memberi makan 10 orang, memberi pakaian mereka, tidak bisa memerdekakan hamba, maka dia hendaknya berpuasa 3 hari. Nah, kita lihat. Jadi biasa bersumpah nih, saya sumpah saya akan datang. Saya kembali kepada pertanyaan tadi, dia sebenarnya maksudnya bohong, tapi dia sumpah. Kena juga ini. Ada ulama berpendapat dia tidak kena. Dia tidak harus membayar, memberi makan 10 orang dan seterusnya itu.